kita definisikan malware sebagai serangan berbasiskan kode jahat, di mana malware berbeda dari exploit. Malware adalah program yang spesifik dibuat untuk melakukan tindakan jahat terhadap seseorang atau sesuatu, bisa berupa benda ya. Kalau exploit itu adalah serangan yang memanfaatkan cacat dari program legitimate untuk mendapatkan akses administratif. Sumber penyebaran utama malware umumnya menggunakan jaringan internet yang dikamuflase di dalam malware lain, aplikasi lain, atau mungkin attachment email, bisa juga removable media, dan jaringan peer-to-peer. Malware bisa hadir dalam banyak bentuk, banyak cara dengan efek yang berbeda-beda. Ada yang melakukan instalasi diam-diam, ada yang mengkonsumsi bandwidth, ada yang mencuri data, ada yang mengontrol PC atau perangkat korban, ada juga yang menampilkan iklan atau menginstal software lain. Jadi, kalau untuk kategori malware sebenarnya bisa dari beberapa pendekatan, tapi kalau kita mau melihat dari cara kerjanya, kita bisa melihat dalam bentuk kategori sebagai berikut. Ada 8 kategori, yaitu virus, worm, rootkit, backdoor dan bot, lalu ransomware, spyware, adware, trojan, dan logic bomb. Dimana kita akan fokus di sini adalah yang 1 sampai 4. Kita mulai dengan virus. Virus adalah program dalam bentuk file yang tidak otonomi, artinya tidak bisa berdiri sendiri, karena dia menempel pada file yang lain. Bisa file executable, file music, file foto, dan jika terekspos dijalankan, itu dia akan mereplikasi diri dan mulai aksi mengganggunya yang berbeda-beda. Umumnya hanya bekerja di mana sistem operasi yang cocok untuk virus tersebut dibuat. Pengecualian jika dibuat dengan bahasa Java yang sifatnya bisa cross-platform ya, kalau menggunakan Java. Lalu virus bisa melakukan modifikasi dan menghapus file, bisa melakukan enkripsi file, bisa mengirimkan spam, dan banyak bentuk lain. Jadi virus sendiri juga kalau mau disubkategorikan banyak lagi pendekatannya. Tapi yang digolongkan dalam virus di sini adalah yang sifatnya tidak otonomi dan dia biasanya nempel dengan aplikasi lain saat mau menginfeksi. Gejala infeksi adalah perlambatan dari koneksi jaringan, perlambatan boot. Itu kalau jenis virusnya memang memanfaatkan koneksi jaringan ya. Kalau dia memanfaatkan mencari data, searching, atau melakukan tindakan malicious lain di belakang layar, bisa juga perlambatan respon dari sistem secara keseluruhan. Jadi juga hal yang umum untuk mengalami deaktivasi program antivirus. Di mana kita bisa bagi lagi menjadi beberapa subkategori lagi yang sifatnya parasite, phage, atau makro. Kalau parasite ini yang nempel pada program executable, jadi saat program yang terinfeksi itu dijalankan, baru code virusnya tereksekusi. Lalu dia akan tersembunyi karena kontrol user interface-nya dikembalikan ke program asli. Kita pikir ya program aslinya jalan, kita jalanin itu. Tapi di belakang layar ada proses virusnya yang juga ikut berjalan. Di mana komputer akan melihat code virus sebagai bagian dari program yang dijalankan dan memberikan hak akses yang sama yang sudah diberikan kepada aplikasi tersebut. Yang memungkinkan si virusnya menduplikasi diri, meletakkan diri di memori, atau membuat perubahan. Nah, ini bisa diperbaiki dan sebenarnya sudah dimitigasi ya. Di beberapa sistem operasi, termasuk Windows juga, itu sudah melakukan pengecekan digital certificate dari sebuah application. Jadi application yang sifatnya executable itu mengaku dari vendor apa, lalu harus dicek ke digital certificate-nya apakah ini benar atau tidak, gitu ya. Termasuk dengan nilai hash-nya. Tapi tidak selalu user memahami ini atau menyadari bahwa aplikasi yang dijalankan sudah terinfeksi. Oleh karena itu, ya tetap harus ada antivirus yang aktif. Kategori yang berikutnya adalah phage virus, di mana virus ini memodifikasi file program host, kemudian merusak. Jika file yang terinfeksi ditransfer atau dieksekusi, akan transfer lagi semua file executable lain sampai semua terinfeksi. Ini sudah tidak umum di saat sekarang. Ini mungkin phage virus ini sedikit boomingnya di masa dahulu masih Windows 98, Windows 95 mungkin ya.
mungkin sampai batasnya di Windows XP. Belakangan sudah hampir tidak ada karena para pembuat virus menjadi lebih sadar untuk membuat virus yang sifatnya merusak itu tidak menguntungkan secara ekonomi. Hanya ya udah demen-demenan aja gitu, membuktikan bahwa dia bisa gitu ya. Malah page virus yang paling efektif waktu itu adalah yang waktu di sistem operasi Palm. Kalau kalian tidak tahu, Palm itu adalah PDA, Personal Digital Assistant, di zaman di saat handphone smart itu masih langka. Ya, jadi ada tablet versi mini, nggak benar-benar tablet juga, tapi disebutnya PDA dan dia menjalankan sistem operasi. Waktu itu yang cukup populer di lapangan adalah yang dari vendor Palm. Jadi dia menginfeksi sistem operasi Palm. Lalu berikutnya macrovirus. Macrovirus ini yang masih ada eksis sampai sekarang dan masih membahayakan adalah komputer virus yang dibuat dengan bahasa makro yang dipakai di Microsoft Office. Visual Basic makro ya. Bisa menggunakan Visual Basic. Lalu berfokus pada aplikasi software yang tidak menyerang langsung sistem operasi. Jadi bisa menginfeksi semua operating system yang bisa menjalankan perintah makro tersebut. Macrovirus umumnya didistribusikan bersama dengan atau terembed dengan file Office yang terkesan membutuhkan fungsi makro. Biasanya file Excel atau file Word atau PowerPoint. Paling sering adalah file Excel. Saat ini sih kalau dari frekuensi serangannya sih sudah tidak terlalu besar. Dulu yang paling besar itu masih ada yang namanya Melissa virus, itu cukup potent ya, cukup berefek pada pengguna saat macrovirus baru mulai booming. Baik, itu virus. Berikutnya kategori yang kedua dari malware secara umum adalah worm. Worm menyebar memanfaatkan vulnerability dari sistem operasi bisa. Tipe malware ini independen, tidak memerlukan file program lain untuk propagasi. Jadi sedikit berbeda dengan virus yang menempel. Worm berjalan sendiri dan biasanya disebarkan melalui email. Worm sendiri malah sering sebagai kendaraan untuk instalasi dari malware lain yang lebih sinister ya, yang lebih membahayakan, yang membuka backdoor, yang mencatat catatan, ketikan, keylogger, di mana worm tidak menyerang program atau mengubah program, tapi berbahaya karena meskipun dia tidak merubah program, dia tidak merusak data, tapi sifatnya adalah lebih sering kepada mata-mata karena dia mau mengambil sumber daya nanti atau data atau informasi. Nah, ini beberapa daftar virus dan worm yang notable, yang artinya ya masuk daftar rapor tinggi lah artinya ya, dengan risiko yang tinggi. Meskipun ini datanya cukup tua ya, dari tahun 1982, tapi melihat dan menunjukkan adanya evolusi bahwa virus dan worm itu seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Dari 1982 di Apple II, terus apa yang cukup terkenal saya ingat itu adalah zaman saya memang menggunakan komputer di 90-an. Saya pernah dengar yang Michelangelo ini. Ini masih di zamannya DOS ya. Di DOS. Lalu Windows 95 itu saat makro diperkenalkan di Office-nya itu mulai muncul di 1995. Lalu Melissa 1999, lalu di belakangan ini yang tahun 2000-an yang agak besar itu Nimda 2001. Tapi mungkin di zaman kalian sudah tidak pernah dengar lagi gitu, karena untungnya adalah virus-virus ini sudah dikenal di zaman dulu dan sekarang sistem operasi yang baru sudah di patch, lalu juga sudah sistem antivirus bawaan misalnya dari Windows pun sudah mudah sekali menangkap lah. Tapi di saat itu membuat cukup banyak kesulitan. Nah, tapi jangan anggap remeh, bahkan sampai di tahun yang lebih baru pun ya, di 2019 masih ada titanium backdoor malware dan seterusnya. Bahkan kalau kalian mencari ke situs yang mencatat serangan-serangan dan mendaftarkan virus dan worm, serangan itu tidak pernah berhenti. Hanya saja virus dan worm itu menjadi kalah pamor terhadap bentuk serangan yang lain.
Baik, kategori berikutnya adalah rootkit. Umumnya rootkit adalah koleksi dari berbagai software yang bertujuan mendapatkan hak akses administrator pada sebuah komputer. Dan tipe malware ini bekerja sedekat mungkin dengan kernel sistem operasi dan biasanya memungkinkan untuk mengontrol komputer secara remote. Di mana komputer yang sudah terinfeksi itu disebut dengan bot, dan hacker yang mengontrol bot-bot itu yang menyembunyikan identitasnya bisa memanfaatkan botnya untuk melakukan serangan yang lain yang lebih sinister. Misalnya menjadikan bot-bot itu sebagai anggota dari pasukan zombinya, dari anggota botnetnya untuk melakukan serangan denial of service misalnya. Nah, itu yang seperti itu yang disebut sebagai jaringan botnet. Bisa dipakai oleh pihak ketiga dan si usernya itu sendiri biasanya nggak sadar gitu. Dan mungkin saja itu komputer kantor gitu ya, yang memang mungkin standby, tidak benar-benar dimatikan, lalu di standby-kan saja saat ditinggalkan, tapi sebenarnya tengah malam mungkin nyala sendiri atau mengeksekusi perintah yang lain. Sekarang melihat dari bentuk infeksi, cara malware menginfeksi spesifik untuk tiap-tiap malware, jadi beda-beda. Tapi secara umum ada 4 pengelompokan berikut: boot sector, multipartit, companion, atau polymorphism. Boot sector ini mekanismenya mencoba menginfeksi boot sector dari hard disk drive atau SSD. Tolong diingat ini masih saat populer zamannya master boot record ya, MBR. Kalau sekarang kan kita sudah pakai EVI. Ya, tapi masih ada juga yang pakai legacy master boot record. Di mana boot sector sendiri maksudnya di sini adalah bagian dari hard disk drive yang selalu dibaca pertama kali sesudah post. Jadi ada sektor-sektor pertama yang sudah disepakati oleh manufaktur dan sistem operasi bahwa bagian ini yang harus dibaca untuk mencari sistem operasi. Jadi kalau malware yang sudah aktif di saat booting OS di post, maka sulit sekali dibersihkan. Berikutnya adalah multipartit virus. Yang ini adalah virus yang mencoba menginfeksi dengan mekanisme 2, yaitu boot sector juga, lalu file juga. Agak lebih sulit dibersihkan. Lalu yang ketiga adalah companion. Caranya adalah membuat file yang sama dengan nama yang sedikit berbeda. Ini saat zaman-zamannya Microsoft DOS yang lama, ini biasanya .com menjadi .exe menjadi com, di mana waktu itu di Microsoft DOS itu kalau com itu diutamakan sebelum exe. Jadi ada 2 file yang namanya sama, satu com satu exe. Kalau diketik tanpa ekstensi yang dijalankan yang com. Jenis ini biasanya hanya valid di Microsoft DOS yang lama. Lalu yang berikutnya adalah polymorphism, di mana membuat banyak versi dari dirinya sendiri dengan mengenkripsi kodenya. Pada tiap infeksi digunakan kode enkripsi yang berbeda dan mengandalkan mekanisme mutasi untuk mengubah rutin deskripsinya setiap kali infeksi. Dengan cara ini lebih sulit untuk ditangkap oleh antivirus. Namun demikian, saat ini antivirus pun sudah cukup pintar dengan memetakan karakter-karakter umumnya sehingga boleh dikatakan 90-80% dari virus yang umum di lapangan itu sudah tertangkap. Bahkan kalau meskipun kalian menggunakan antivirus yang sifatnya gratisan. Oke, penanggulangannya bagaimana? Secara individual, untuk mitigasi dari efek serangan worm, virus, rootkit, backdoor, dan bot adalah gunakan antivirus yang terpercaya, yang update. Jangan sembarangan mengeksekusi file yang diterima dari internet dan dari email ya. Juga hati-hati menggunakan software, sebaiknya sih jangan ya, menggunakan software bajakan yang gratis karena biasanya sudah disisipi oleh worm. Lalu juga gunakan anti malware selain antivirus. Dan lakukan update teratur khususnya patch keamanan dari sistem operasi. Dan kalau memang kalian mau lebih bebas lagi dari virus, kalian boleh migrasi ke sistem operasi yang memang punya mekanisme kerja yang berbeda secara umum sehingga jumlah virusnya lebih sedikit, dan untuk memungkinkan virus aktif memerlukan mekanisme hak akses yang ditanyakan sehingga sistem operasi seperti Linux itu jauh lebih aman. Jadi, tapi tidak nyaman Pak. Ya memang seperti itu. Sesuatu yang nyaman biasanya kurang aman dan sesuatu yang lebih sulit misalnya berlapis, keamanan berlapis itu tidak nyaman tapi lebih aman. Kalau organisasi gimana Pak? Gunakan pendekatan defense in depth, di mana kita menyiapkan keamanan itu jangan setengah-setengah tapi keseluruhan gitu ya.
Juga di jaringannya kita tambahkan mesin firewall-nya, kita tambahkan anti-spam-nya, sehingga mengurangi frekuensi infeksi. Tapi tidak bisa dijamin 100% bebas dari malware. Jadi selalu diasumsikan bahwa itu akan masuk. Dan jangan lupa berarti kita harus punya backup dari data-data yang penting. Jadi backup terus ada secara teratur dan dicegah baik secara edukasi maupun dicegah dengan cara memasang aplikasi-aplikasi pendukung untuk searching atau untuk menghapusnya. Dan tentu saja tetap harus ada persiapan untuk insiden kehilangan data kalau terjadi seperti apa. Latihan seperti itu tetap harus ada. Jadi buat backup adalah hal yang penting dan kalau bisa secara terotomasi ya. Kalau secara manual kan biasanya kelupaan atau males jadinya. Kalau secara terotomasi kan bisa beli beberapa produk dari vendor tertentu yang bisa menginstal aplikasinya backup secara otomatis, misalnya taruh ke NAS gitu ya. Nah, cuman masalahnya adalah jangan sampai yang ke backup pun adalah data yang udah terinfeksi gitu. Nanti saat mau diambil ya terinfeksi balik lagi. Lalu dicegah malware-nya masuk dengan cara memblok website yang memang sifatnya malicious. Lalu mail filtering diaktifkan di organisasi, itu kalau kalian menggunakan mail yang sifatnya milik domain dan self-hosting. Lalu mekanisme manajemen aset fisik dan software itu lebih baik kalau menggunakan software khusus yang memang mencatat sehingga kita bisa tahu ini versi software yang terpasang apa, patchingnya seperti apa. Lalu bagaimana mencegah supaya tidak tereksekusi? Gunakan antivirus level yang lebih baik. Level korporat mungkin. Dan jangan lupa edukasi itu yang penting. Jadi kita bisa saja memasang perlindungan bertingkat tapi usernya tidak teredukasi dan wah ini ada attachment mendapatkan cara mudah mendapatkan visa ke negara X gitu dari email diterima dia klik dijalankan. Juga bisa disetting matikan autorun untuk mounted media. Ini sih menolong sedikit saja. Tapi kalau memang sudah tidak teredukasi gitu ya, ngelihat dia colok mounted media mau dijalankan autorun dijalanin juga. Oke, dan firewall disetting untuk menolak inbound connection yang tidak dibutuhkan. Dan tentu saja harus sedia terhadap insiden dengan mengidentifikasikan aset yang perlu perhatian lebih dan menentukan dampaknya jika terserang dan punya disaster recovery plan. Nah, kalau sudah terjadi infeksi bagaimana? Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah mengisolasi perangkat yang terinfeksi dari konektivitas jaringan. Jadi misalnya kita tahu, oh perangkat yang ini nih sudah terinfeksi nggak beres nih. Dan dia misalnya punya konektivitas ke NAS gitu ya, network attached storage atau konektivitas ke server, maka itu diisolasi dulu, diputus dulu konektivitasnya. Dan coba diperbaiki secara individual. Artinya di sini individual maksudnya adalah si unit yang terinfeksi itu diperbaiki spesifik individual si unit itu dulu sendiri. Jika perlu jangan dibooting dengan sistem operasi yang ada, tapi dicabut harddisk atau SSD-nya untuk coba dibersihkan dengan OS lain dulu. Pakai Linux mungkin kalau perlu. Dan kalau memang di sistem administrator itu biasanya network administrator juga kadang-kadang membuat image backup. Jadi dia pikir, oke, saya punya sistem operasi yang sudah bersih, saya jamin kondisinya bersih, sekarang saya buat image backupnya. Supaya nanti kalau ada masalah apapun, saya bisa kembalikan ke kondisi yang terakhir dari backup saya. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah bahas kategori dan definisi dari virus, worm, rootkit, backdoor, dan bot, serta penanggulangannya secara individual dan organisasi. Terima kasih sudah menyaksikan.